Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania, salam satu hobi. Jumpa lagi di channel saya Garis Kicau. Nah ini gereja tangkapan liaran ya. Sebenarnya terakhir kemarin ada 2 ya. Tapi sebelumnya sebenarnya banyak ya. Tapi saya kasihkan ke teman saya. Terus tinggal 2 sebenarnya, jantan dan betina ya. Tapi yang betina itu tidak mau makan teman-teman. Karena mungkin kaget ya ditangkap oleh manusia. Akhirnya saya lepaskan aja karena nggak mau makan. Akhirnya yang tangkapan liaran tinggal 1 ini ya. Ini jantan teman-teman nih. Perkembangannya lumayan pesat banget ini. Oh ya, karena banyak yang bertanya ya, Bang, lebih baik pelihara gereja itu yang jantan atau betina lah. Ini saya mau menjawab pertanyaan itu, tapi dengan video ya, biar komplit teman-teman. Saya jelaskan secara detail ya. Oke, langsung aja cekidot teman-teman. Oke, kita tangkap dulu ya, ini ya, yang jantan ini ya. Untuk menjawab lebih baik pelihara yang betina atau jantan itu sebenarnya tergantung teman-teman ya. Karena selera itu relatif teman-teman. Tapi di video kali ini saya mau menjabarkan plus minus yang jantan, terus plus minus yang betina ya. Jadi kelebihan pelihara yang jantan dan kekurangan pelihara yang jantan maupun sebaliknya ya. Kelebihan pelihara gereja yang betina maupun kekurangan pelihara yang betina ya. Oke. Sekarang kita mau menjabarkan dulu kelebihan dari gereja yang jantan ya teman-teman. Oke, untuk kelebihan pelihara gereja yang jantan ya. Gereja jantan itu ya, itu suaranya itu variasinya lebih banyak teman-teman. Jadi variasi yang gereja jantan itu lebih banyak. Dan kemudian ya, kalau pelihara gereja yang jantan dari lolohan ya, itu sudah pasti nanti besarnya itu isian ya, atau bisa dimasterin dengan suara burung lainnya ya. Punya saya yang ring-ringan itu, yang pelihara dari lepas lolo itu isian teman-teman. Angkatannya itu angkatan pleci teman-teman. Jadi yang jantan itu bisa dimasterin, bisa diisi teman-teman. Itu biasanya dimasterin suara kenari, terus blackthroat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube suara gereja terus isian itu sudah dipastikan itu gereja yang jantan ya teman-teman. Kalau betina itu tidak bisa ya, kemungkinan sangat-sangat sulit untuk dimasteri teman-teman. Bahkan suara variasi alaminya ya, bawaan dari alam, bawaan dari lahir itu sebenarnya sudah banyak dan bagus-bagus ya. Itu kelebihannya kalau teman-teman pelihara yang jantan teman-teman. Tapi ada kekurangannya juga ya. Untuk kekurangan yang pertama ya, pelihara burung gereja jantan itu kekurangannya itu lebih gampang ciak bulu ya. Baik ciak ekor, terus ciak sayap, terus ciak buru leher ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat burung gereja itu muter-muter ya, itu kebanyakan itu gereja yang jantan ya. Jadi gereja yang jantan itu gampang sekali ciak ekor teman-teman. Jadi kalau birahinya sudah terlalu tinggi ya, itu kemungkinan gampang banget ciak ekor kalau burung gereja yang jantan teman-teman. Itu kekurangan yang pertama ya. Untuk kekurangan pelihara gereja yang jantan yang kedua ya, kalau teman-teman peliharanya dari anakan ya, atau dari lolohan atau lepas lolo, kalau teman-teman peliharanya yang jantan ya, itu kemungkinan besar ya, sebagian besar ya teman-teman, tapi tidak semua, itu untuk menggacorkannya itu lebih lama, lebih sulit dibanding pelihara yang betina ya. Karena kebanyakan awal-awal umur belum ini ya, belum ada birahinya itu, kalau gereja jantan itu kebanyakan itu lebih ngeriwe teman-teman, ngeriwe nata lagu ya, karena emang dia variasinya banyak, jadi lebih banyak ngeriwe dulu dibanding ngerolnya ya, atau nyecretnya ya teman-teman. Jadi itu kekurangannya ya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan pelihara gereja yang betina ya. Oke, untuk kelebihan pelihara burung gereja yang betina ya, tentunya seperti kebalikan dari kekurangan gereja yang jantan ya. Kalau teman-teman pelihara burung gereja dari anakan yang betina ya, itu lebih cepat gacor teman-teman. Itu sudah banyak yang membuktikan ya. Sama-sama seumpama satu sarang isi 2 dipelihara sampai besar, itu kebanyakan lebih gacor yang betina dulu ya dibanding yang jantan ya. Karena emang betina itu jarang riwek ya, jadi dia langsung ngerol, langsung nyecret ya. Itu kelebihan yang betina teman-teman. Untuk kelebihan yang kedua ya, pelihara gereja yang betina itu, ini ya,
Burung gereja betina itu kalau sudah dewasa itu jarang cia ekor ya. Itu ya ada cia ekor ya, tapi nggak begitu banyak ya. Kenapa? Karena ini ya, karena kalau gereja betina kalau sudah birahinya tinggi itu ya, itu bisa disalurkan dengan bertelur ya. Jadi kalau birahinya tinggi terus bertelur itu nanti birahinya bisa stabil lagi ya. Kalau jantan kan nggak ada pelampiasannya ya. Kalau betina itu pelampiasannya dengan bertelur, nah nanti birahinya stabil lagi, gacor lagi teman-teman. Kalau jantan kan nggak bisa ya, harus dikawinkan ya kalau punya sepasang. Kalau enggak birahinya tetap tinggi, nah itu akibatnya jadi cia ekor, cia sayap seperti itu teman-teman. Itu ya kelebihan pelihara yang betina teman-teman. Oke, sekarang kita bahas kekurangan pelihara dari gereja yang betina ya. Untuk kekurangannya ini sebenarnya bisa disebut kekurangan maupun kelebihannya. Yaitu burung gereja itu yang betina itu suaranya atau variasinya itu nggak banyak ya teman-teman. Biasanya cuma nyecret itu ya, cecet gitu. Tapi cocotannya itu panjang ya. Dan itu bisa dianggap kelebihan karena rata-rata ya kalau burung gereja itu buat burung masteran. Nah, kalau burung masteran itu rata-rata yang diambil cuma cecetannya itu. Jadi cari yang cecetannya panjang. Nah, kalau cecetannya panjang itu emang ada di burung gereja betina, teman-teman. Dan sudah banyak yang membuktikan ya bahwa cecetannya yang betina itu lebih panjang dibanding cecetannya yang jantan, teman-teman. Cuman ini bisa dianggap kekurangan karena kalau teman-teman itu pelihara gerejanya itu untuk harian ya, bukan untuk masteran ya. Untuk harian itu maksudnya untuk bukan masteran ya, untuk ocehan di rumah itu variasinya kurang teman-teman. Tapi kalau tujuannya untuk masteran itu emang nilai plusnya itu ada di betina teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanyanya itu lebih baik pelihara yang jantan atau betina itu sebenarnya tergantung fungsi, kemudian tergantung selera ya. Kalau teman-teman fungsinya untuk masteran, saya lebih menyarankan itu pelihara yang betina. Tapi kalau untuk ocehan di rumah bukan utamanya untuk masteran ya. Untuk ocehan harian itu teman-teman silakan beli yang jantan karena variasinya lebih banyak. Dan kemudian yang jantan juga seperti yang saya bilang di awal ya, yang jantan itu bisa dimasterin burung lain teman-teman. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, silahkan pilih sendiri. Yang penting sudah saya jabarkan plus minusnya antara gereja yang jantan dan betina ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bye-bye. Salam satu hobi. Ciao.